Halo Cruisers, perubahan tentang alam biasanya tidak pernah kita perhatikan. Hal itu karena memang kita tak mampu mendeteksinya, maupun kita tak sadar akan hal itu. Walaupun kita tak sadar dan tak memperhatikan, alam terus mengembang sebagai bukti kebesaran Tuhan. Berikut ini beberapa proses alam yang mungkin belum kalian tahu. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Lahirnya pulau baru. Pulau ini adalah Pulau Surtsey yang baru terbentuk dan muncul pada 56 tahun lalu di Selandia. Kini Surtsey digunakan untuk penelitian ilmiah dan observasi sehingga tak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam pulau paling muda di bumi ini. Seperti pulau lain pada umumnya, Surtsey berasal dari letusan gunung berapi bawah laut yang berada pada kedalaman 130 meter di Laut Norwegia. Lava cair yang terus menumpuk mulai naik perlahan sampai akhirnya pecah pada November 1963 dan lahirlah pulau ini secara resmi. Kelahiran Pulau Surtsey yang menakjubkan itu disaksikan langsung oleh awak kapal pukat yang berlayar di sekitarnya. Saat melihat gumpalan asap gelap naik di kejauhan, awalnya sang kapten mengira sebuah kapal sedang terbakar. Ternyata itu adalah sebuah pulau yang sedang lahir. Kurang dari 3 minggu setelah pulau itu muncul, sebuah tim yang terdiri dari 3 wartawan Prancis berani menginjakan kaki di bebatuan yang masih membara. Mereka bertahan selama 15 menit sebelum akhirnya sebuah ledakan keras memaksa mereka pergi. Proses sungai berbelok. Mungkin kalian akan berpikir kenapa kebanyakan dari sungai besar itu berkelok-kelok, seperti misalnya sungai Amazon atau sungai Kapuas yang berkelok-kelok. Kenapa nggak lurus aja? Sungai yang berkelok atau yang disebut dengan meanders terbentuk ketika air bergerak di sungai, mengikis tepi luar dan memperlebar lembahnya. Sebuah aliran air dalam volume berapapun dapat mengakibatkan jalur air menjadi berkelok-kelok, berkali-kali mengikis endapan atau sedimen dari luar tikungan dan mengendapkan mereka di dasar sungai. Hasilnya adalah pola meliuk-liuk seperti ular terus-menerus sepanjang daerah aliran sungai. Penelitian menunjukkan bahwa ketika muatan sedimen melebihi jumlah yang diperlukan untuk stabilitas, sungai cenderung membentuk kemiringan yang lebih besar dengan pengendapan sedimen di dasarnya. Bertambahnya kemiringan ini menyebabkan melebarnya alur sungai jika tebing sungai tidak kuat menahan kikisan. Bahkan jika tikungan terlalu tajam dan aliran sungai sangat deras, belokan sungai akan terpotong dan menjadi sebuah sudetan atau danau kecil, dan sungai akan menjadi lurus kembali. Terbentuknya gunung. Proses pembentukan gunung berlangsung menurut skala tahun geologi, yaitu berkisar antara 45 sampai 450 juta tahun yang lalu. Misalnya pegunungan Himalaya yang terbentuk mulai dari 45 juta tahun yang lalu, sedangkan pegunungan Appalachian terbentuk mulai dari 450 juta tahun yang lalu. Gunung-gunung muncul sebagai pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi, bukit, serta gunung. Sementara itu, lapisan bawah bergerak di bawah permukaan dan membentuk perpanjangan ke bawah. Ini berarti gunung mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah yang tak kalah besarnya dengan gundukan yang tampak di permukaan bumi. Terjadinya tsunami. Jika diartikan secara menyeluruh, tsunami memiliki arti sebuah fenomena tentang gelombang dahsyat yang disebabkan oleh perpindahan volume air dalam jumlah besar. Umumnya terjadi di tengah samudra luas ataupun di danau yang besar.
Berdasarkan pada catatan kebencanaan, penyebab tsunami paling umum terbentuknya gelombang tsunami adalah karena aktivitas seismik di bawah samudra. Lantai samudra yang tersusun atas potongan lempeng-lempeng dunia berubah bentuknya secara tiba-tiba, dan ketika patahan lempeng bertubrukan atau bersubduksi satu sama lain, maka volume air di atas zona patahan mendapatkan pelepasan energi dari proses tubrukan tersebut. Hal ini akan merubah volume air pada keseimbangannya secara tiba-tiba. Di area tengah samudra yang jauh dari pesisir, pelepasan energi pada volume air laut ini memiliki tinggi gelombang yang kecil, namun kecepatan dan daya yang luar biasa besar. Gelombang tsunami rata-rata hanya memiliki ketinggian 1 meter di tengah samudra, namun melaju sangat cepat, hingga 800 km per jam. Inilah yang menyebabkan gelombang tsunami sulit dideteksi di lokasi lautan dalam. Dari tengah samudra, energi gelombang yang terbentuk ini akan merambat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, hingga akhirnya mendekat ke pesisir dan berubah menjadi gelombang tinggi berkecepatan rendah, namun masih memiliki kekuatan rusak yang dahsyat. Terbentuknya ngarai. Ngarai adalah lembah dalam bersisi terjal. Ngarai juga dapat diartikan sebagai lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang sangat curam. Dalam bahasa Inggris, ngarai disebut canyon, sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut canon. Keberadaan lembah atau ngarai bisa disebabkan oleh beberapa hal, tergantung di mana ngarai ini berada, di daratan atau di lautan. Jika di daratan, ngarai terbentuk oleh proses erosi air, yaitu saat sungai mengalir melewati batu-batuan ataupun glacier yang mengikis batuan sampai dalam. Aliran sungai akan mengikis batuan hingga dalam waktu lama, sehingga lembah bisa terbentuk. Bentuk lembah juga banyak tergantung pada sifat aliran air yang melaluinya. Misalnya, sungai di pegunungan menghasilkan dinding ngarai yang curam dengan dasar sempit, seperti halnya Grand Canyon yang terbentuk karena erosi sungai Colorado. Jika ngarai di laut atau disebut submarine canyon terbentuk oleh erosi arus bawah laut yang sangat kuat. Biasanya ngarai ini terdapat pada pinggiran benua atau perbatasan benua. Submarine canyon terbentuk seperti lembah yang memotong lereng benua dan membentang pada bagian landasan benua. Lembah dari submarine canyon biasanya berbentuk V dengan sisi lembah curam. Jalur dari lembah submarine canyon mungkin bisa lurus atau mungkin juga berliku-liku. Nah, jika video ini bermanfaat, boleh dong klik like dan share ke media sosial kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini.